Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Nah, kali ini kita akan membahas tema terkait dengan pembinaan sepak bola Bengkulu. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah kedatangan Bapak Hari Irawan selaku Ketua Aspro PSSI Bengkulu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini kegiatan lagi padat nggak 2025 nih? Ya, betul, lagi padat sekali. Lagi padat sekali, masih awal tahun lumayan padat gitu ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan pemirsa juga hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini bersama dengan Pak Idam Mizi selaku Wakil Ketua Aspro PSSI Bengkulu. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sama nih kayaknya ya, awal tahun nih kegiatan lagi padat. Iya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini terkait dengan pembinaan sepak bola di Bengkulu. Kalau kita bicara terkait dengan sepak bola, pemirsa, ini menjadi bagian budaya olahraga negeri ini dan memang selama puluhan tahun ini kita lakukan. Namun seperti industri olahraga lainnya, pemirsa, olahraga sepak bola Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan tentunya juga peluang di tengah dinamika yang terus berubah. Kan kita bahas bersama bagaimana pembinaan sepak bola di Bengkulu kali ini. Nah, mungkin ke Pak Heri terlebih dahulu. Kalau kita bicara terkait dengan sepak bola, khususnya di Bengkulu nih gitu ya. Nah, untuk di Bengkulu sendiri perkembangannya seperti apa nih, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait masalah perkembangan sepak bola di Bengkulu ini, ya mulai sedikit-sedikit sudah kita bina dan sudah kita rubah. Memang sudah ada terlihat pemain-pemain itu ada peningkatan ya. Baik ya di bidang teknik maupun ya di bidang fisik. Karena memang sebelum-sebelumnya ya sebelum saya dilantik saya mengamati bahwa ya kebanyakan pemain-pemain di Bengkulu ini ya kurang kualitas. Makanya saya dengan teman-teman pada saat dilantik ya, tujuan kita sama-sama untuk membina untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Pembinaan untuk meningkatkan kualitas pemain-pemain kita. Untuk itu ya kita selalu meningkatkan dan mensupport rekan-rekan untuk selalu mengadakan turnamen-turnamen baik di daerah maupun di dalam kota. Artinya kalau untuk perkembangan sendiri sebetulnya di Bengkulu ini sudah berangsur baik gitu ya perkembangan. Salah satunya mungkin dilakukan dengan adanya pembinaan-pembinaan ini gitu ya Pak. Nah, kalau dari Pak Damizi sendiri melihat untuk Provinsi Bengkulu ini sebetulnya potensinya seperti apa sih Pak untuk di dunia sepak bola gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di luar sana tuh lumayan, apalagi tadi di awal memang sempat saya sampaikan bahwa memang sepak bola ini sudah menjadi budaya kita gitu, masyarakat Indonesia. Nah, kalau di Bengkulu gimana nih potensinya nih Pak? Ya, terima kasih Bang Riko. Ya, sebenarnya kan kita Bengkulu itu punya sejarah bagus ya tentang sepak bolanya di tingkat nasional ya. Namun demikian beberapa tahun terakhir kita agak sedikit kurang. Namun kita di kepengurusan Kang Pak Hari Irawan sebagai ketua umum kita sekarang, kami mencoba menata kembali untuk membangkitkan semangat kawan-kawan dalam hal ini usia dininya, terus pemain-pemain yang sudah beranjak senior, yang sebenarnya kita itu memang punya talenta dan tidak kalah sama mereka. Namun demikian ada hal-hal yang kita terbatas untuk melangkah lebih jauh seperti mereka. Terbukti tahun kemarin di Liga 3 tingkat nasional tahun kemarin kita nggak kalah sama mereka. Di tingkat nasional kita lolos 32 besar dari 64. Selangkah lagi sebenarnya kita berada di Liga 3 sebenarnya tahun ini. Nah, namun demikian itu tadi ada hal-hal teknis, non teknis yang kita akan perbaiki ke depan bersama-sama. Dalam hal ini kami wakil bersama-sama Esko, kawan-kawan pengurus yang lain mendukung Pak Hari untuk
memperbaiki hal-hal yang selama ini sudah baik menjadi lebih baik, membina yang selama ini sudah berjalan, karena konsen kita memang ke sepak bola usia dini, sehingga ke depan kita harapkan ya kita mendapatkan hasilnya itu di 5 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi ada PON nanti mungkin yang menjadi program kerja jangka panjang kita, ya mudah-mudahan kita bisa ada wakil dari cabang sepak bolanya untuk Bengkulu gitu. Ya, artinya kalau bicara terkait dengan potensi, sebenarnya luar biasa potensi di Bengkulu gitu ya. Tidak kalah kita bersaing dengan daerah di luar gitu. Tapi memang fokus dari PSSI sendiri sekarang lebih ke banyak di usia muda juga untuk yang pembinaan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau di 2025 sendiri, apalagi sekarang saya dengar tadi juga sedang melakukan kegiatan untuk Liga 4 gitu ya Pak. Ya, sekarang lagi berjalan. Apakah untuk kedepannya ini seperti apa dari kegiatan yang dilaksanakan atau Liga 4 ini? Ya, Liga 4 kita kan ini program dari PSSI. Kita menjalankan program PSSI itu ada untuk kita itu Liga 4 yang tertinggi, terus ada Suratin U17, Suratin U15, Suratin U13, Piala Pertiwi umum U17 dan U15. Itu semua sudah kami laksanakan. Yang masih sekarang itu ini Liga 4-nya untuk seniornya. Nah, ini agenda terakhir di tahun 2024, karena kemarin ada regulasi dari Liga 3 kita ke Liga 4, penambahan liga namanya, bukan degradasi, penambahan liga. Yang kemarin di PSSI itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, sekarang jadi tambah Liga 4. Nah, untuk di tahun 2025 ini pasca Lebaran nanti itu kita sudah mulai. Jadwalnya secara umum dari PSSI sudah turun kemarin, sudah kita workshopkan dengan tim-tim peserta di pantai pada kegiatan kemarin itu untuk memulai Suratin. Suratin 13, Suratin 15, 17, Piala Pertiwi. Nanti terakhir juga Liga 4. Nah, namun kita kan ini Liga 4 ini nanti kan menghasilkan satu tim yang akan mewakili Provinsi Bengkulu untuk di tingkat nasional setelah Lebaran. Nah, jadi ya kita berdoa nanti dari yang lagi bertanding ini untuk mewakili Bengkulu dan kita bisa naik ke Liga 3. Karena prosesnya masih panjang nih Bang, dari Liga 4 ke Liga 3 dulu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 bisa ke Liga 2 gitu. Amin gitu. Amin, ya. Jadi mudah-mudahan memang untuk Provinsi Bengkulu sendiri nanti bisa mencapai sesuatu yang baik gitu ya. Iya, gitu Bang. Apalagi tadi artinya memang di Liga 4 ini adalah salah satu program yang memang dijalankan yang memang sempat tertunda gitu ya di 2024, akhirnya dilaksanakan di 2025 gitu ya Pak. Dan nanti akan dilaksanakan untuk hasil dari Liga 4 akan masuk ke Liga 3 juga gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pembinaan gitu ya, khususnya tadi memang masih berfokus ke usia dini saat ini. Untuk di Provinsi Bengkulu 9 kabupaten 1 kota ini apakah masih berjalan dengan baik gitu, dan bagaimana ini proses pembinaannya nih Pak? Ya, mungkin jadi di luar daripada Piala Suratin, kemudian itu ada ya kawan-kawan kita klub yang memang mengadakan turnamen-turnamen usia dini. Memang ada beberapa klub-klub seperti di Lebong, kemudian Rejang Lebong, di kota sudah banyak. Tinggal dari klub-klub lain yang kita memang untuk memotivasi mereka untuk mengadakan turnamen usia dini. Kita masih mensupport, dan sekarang sedang mau berjalan itu yang Benteng sudah mulai berjalan. Ya memang harus kita dukung dan harus kita support, karena memang dari daerah-daerah itu sebetulnya ya banyak potensi. Itu saya lihat pada saat Piala Suratin ada beberapa daerah yang tidak mengikuti, seperti misalkan kemarin Utara, kemudian Kaur. Nah, klub-klub yang mengikuti Suratin itu ada mengambil pemain-pemain dari daerah tersebut yang tidak mengikuti Suratin. Ternyata ya potensinya bagus gitu. Ya karena kan mungkin anak-anak itu kan ya alami, mereka bermain alami, belum seperti yang seniornya sudah terlatih gitu. Mereka bermain alami ya mumpuni gitu, tidak kalah dengan pemain-pemain yang ada di Jawa yang saya lihat. Nah, ini artinya kan berarti memang ada sebagian daerah-daerah yang belum ada pembinaan dari 9 kabupaten itu. Memang ya sedikit-sedikit kami mensupport lah pada masing-masing askap di daerah-daerah untuk memang sering mengadakan turnamen. Dan itu pun juga memang selain pembinaan usia dini juga kita pun juga harus memberikan masukan atau ilmu kepada pelatih. Itu mungkin sebagai
tujuan kita juga nanti program kita dari Asprop untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan terhadap pelatih. Karena mungkin ada sebagian pelatih yang wawasannya belum itu cukup banyak terkait masalah ilmu sepak bola. Kita harus melakukan pelatihan agar mereka bisa menyampaikan dengan anak-anak itu ya ilmu-ilmu yang memang bisa ada peningkatan lah kualitas terhadap anak-anak itu. Ya, artinya memang selain fokus pada tadi anak-anak usia dini di Bengkulu sendiri, tapi juga difokuskan untuk para pelatih gitu ya. Karena memang pelatih ini juga penting karena salah satunya mereka yang membina gitu untuk anak-anak usia dini di Bengkulu sendiri. Nah, kalau kita bicara anak usia dini, sebetulnya seberapa penting sih memang sepak bola ini memang dimulai dari usia dini? Gimana nih Pak Nabisi? Iya, karena berawalnya anak-anak itu nanti bermain bola itu dari usia dini, Bang. Jadi sekolah sepak bola dalam hal ini SSB yang kita singkat SSB ini, di sinilah letaknya seperti kata Pak Ketua tadi, sebenarnya seorang pelatih itu dituntut bisa membina di sekolah sepak bola di daerah, di askab di kabupaten, di kota, itu untuk melihat talent atau bakat untuk dilatih. Jadi bukan sekedar datang main gitu, cuman di sanalah tempat usia dini itu kan dari 7 sampai 12. 7 sampai 12 itu betul-betul kita tidak mencari untuk mereka memperkenalkan mereka cara menang, tapi bagaimana mereka menendang bola, passing bola dengan bagus, bagaimana mereka mengheading bola dengan bagus. Nah, di sini di SSB inilah tempat mereka berlatih. Nah, bagaimana ngukurnya? Seperti kata Pak Ketua tadi, kami sudah menjembatani kegiatan-kegiatan yang ada sifatnya nasional juga. Itu sudah ada misalnya Piala GAN, Piala Liga Anak Indonesia, ada IDCT, ada GEAS. Itu yang sifatnya nanti kalau anak ini kelompok umur semua ini, U12, U8, U10, nanti yang menang di sini untuk mewakili ke nasional gitu kan. Nah, inilah salah satu bentuk evaluasi sebenarnya di tingkat SSB sebagai tolak ukur bagaimana perkembangan anak kita ini. Kita harus jujur dengan apa namanya usia pembinaan ini kita menentukan. Melihatnya nanti puncaknya di Suratin 13 itu. Makanya kata Pak Ketua tadi evaluasi akhir ketika usia dini ini, oh ini ada bakat main bola di Suratin. Kalau mereka nggak ikut kan merugi, kita nggak bisa melihat. Nah, di samping juga kata Pak Ketua tadi kita memang beberapa sektor SDM, pelatih kita masih kurang gitu kan. Jadi mungkin kita di Bengkulu untuk sebagai AFC aja mungkin baru 1 orang gitu kan. Untuk di Bengkulu hanya 1 orang? Iya. Nah, jadi karena level-level pelatih itu kan dari tingkat D, C, B, A kan gitu kan. Nah, jadi dan itu ada kategorinya juga, ada AFC, ada A Pro gitu kan, ada B, AFC. Nah, itu kita masih kurang betul, masih sangat kurang. Jadi ke depan kita coba mendorong ini bekerjasama, harapan kita nanti dengan pemerintah bisa mendorong. Karena ketika kita ada sebuah SSB, sekolah sepak bola, seperti yang kata Pak Ketua tadi, cuma di situ, cuma ada misalnya orang yang hobi, jadi kan mengajarkan sesuatu yang nggak benar. Nah, jadi ketika mereka sudah kita kasih kursus pelatih sepak bola, ya harapan kita mereka memberikan pelatihan kepada anak-anak murid SSB itu yang benar. Yang benar dan juga secara profesional. Ya, secara profesional. Dari anak kecil, dari anak-anak. Jadi ketika kita sudah latih dari usia dini, harapan kita ketika mereka di kelompoknya nanti bermain, usia 14 ke atas itu istilahnya, kalau istilah kami pelatih-pelatih itu usia bermain. Usia bermainnya nanti atau sudah mendekati prestasi, usia prestasi U17. Nah, apa namanya, mereka sudah betul cara mainnya, baik itu secara main, secara attitude, etikanya sama pelatih, sama kita, semua orang tua gitu. Nah, itu yang kita harapkan di SSB ini. Dan alhamdulillah satu Bang sebenarnya. Di tahun 2024 sebagai Pak Ketua baru terpilih, kita semua ini bersyukur Bengkulu itu untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional kita lolos sepak bolanya. Alhamdulillah, itu jadi satu prestasi kita di tahun 2024 ya. 2023 kemarin, 2024 nanti 2025 ini nanti main di Sumatera dan Aceh itu di bulan November. Tapi ya, kita minta doa semua dari masyarakat Bengkulu, ya harapan kita emas lah kan. Jadi kalau pelajar kita dapat terbaik kan ke depan kan, itu kan yang main SMA gitu kan, tingkat SMA. Baik. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, kita akan break terlebih dahulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.